Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aldi Ahmad Wijaya. Berhubung ini masih suasana bulan Syawal, yang dimana saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama ini saya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, khususnya terhadap para pemirsa YouTube sekalian. Berikut ini saya akan menjelaskan aplikasi jadwal sholat yang biasanya saya pakai untuk memutarkan murotal otomatis dari HP saya. Dan banyak yang request namanya itu aplikasi apa. Nama aplikasinya itu Prayer Times and Qiblah atau jadwal sholat dan kiblat. Bisa dicari di Play Store aplikasinya. Pokoknya gambarnya seperti ini. Gambar masjid. Nah, gambar masjid berwarna kubah masjid berwarna hijau. Mohon maaf saya tidak pakai HP saya. Sebenarnya saya mau pakai HP ini, tapi HP ini tidak mendukung rekam layar dengan suara. Jadi saya terpaksa menggunakan HP saya pribadi. Warna aplikasinya seperti ini. Logonya. Langsung dibuka. Pilih bahasa perangkat, bahasa Indonesia. Atau bahasa perangkat itu otomatis bahasa HP yang kita pakai, yaitu bahasa Indonesia. Langsung lanjut. Dapatkan waktu sholat Anda, langsung ke GPS, lokasi GPS Anda di mana. Contohnya sekarang tempat tinggal Anda di Surabaya misalkan. Kalau saya di sekitaran sini Pasuruan sendiri. Dan ini biasanya ada izinkan seperti ini, langsung dipencet ini lur. Saat aplikasi digunakan, akhirnya muncul. Ini daerah saya, Kecamatan Grati. Lanjut, ini Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Waktu asar awal itu asarnya biasanya awal waktu atau jam 3 atau setengah 3, biasanya sesuai maju mundurnya waktu sholat atau sesuai perhitungan hisab. Kalau biasanya ada tempat di daerah sekitar, biasanya asarnya jam 4 atau jam berapa, atau lebih telat bisa dengan ini waktu asar belakangan. Tapi biasanya pada umumnya pakai waktu asar awal atau awal waktu. Aktifkan notifikasi semua. Ini tipe pengingat untuk sementara ini dulu lur. Sementara ini dulu. Standar notifikasi mengirim notifikasi kepada Anda, tekan izinkan. Akhirnya muncul jadwal sholat hari ini. Dan yang request biasanya para subscriber di YouTube, kawan-kawan subscriber request bagaimana cara mengaktifkan notifikasi atau murotal otomatis sebelum adzan ya. Biasanya atau khususnya direkomendasikan khususnya para marbot masjid yang biasanya di masjid atau musolanya menyetel murotal otomatis, menyetel murotal manual ya. Murotal manual biasanya kalau menyetel murotal manual biasanya mematok waktu sholat atau mematok jam. Kalau jamnya tiba-tiba waktu adzan tapi murotalnya belum mati, akhirnya marbot langsung masuk ke gudang atau ke ruangan operator sound atau mendekat ke HP-nya langsung dimatikan. Kalau aplikasi ini bisa mengatur waktu memutarkan
notifikasi atau murotal otomatisnya itu dari 1 menit sampai 60 menit ya. Caranya seperti ini, mohon maaf lur kalau tidak jelas penjelasan saya lur. Nah, ini contohnya subuh, pengingat sebelum waktu subuh. Nah, langsung peringatan sebelum waktu subuh tiba, aktifkan seperti ini. Nah, ini sementara seperti ini dulu. Nah, ini nanti ada cara menambahkan file. Nah, ini tanda plus ini untuk menambahkan file dari kartu memori atau dari HP Anda masing-masing. Nah, langsung pencet ini. Nah, oh ini nada deringnya bunyi, nada deringnya. Nah, nada dering dari sini lur, dari HP-nya bunyi lur, kepencet lur. Nah, pencet tambah folder, tambah folder. Nah, ini ada seperti ini lur. Contoh ini sebagai contoh. Kalau file murotalnya itu ya, ini file murotalnya kan bukan settingan dari aplikasi lur, tapi file murotalnya itu mencari sendiri lur. Boleh mencari di YouTube atau mencari di website murotal Al-Quran, atau biasanya kalau yang ingin seperti settingan Yasmara atau seperti settingan Maukuta itu biasanya nyari di YouTube. Di YouTube kalau settingan Yasmara banyak, yang Gusdur, Aribu atau Al-Hujurat atau Ar-Rahman itu banyak biasanya di YouTube lur. Kalau settingan Maukuta insya Allah di YouTube saya yang Habibati Anti itu ada settingan Maukuta. Nah, ini di file HP ini lur. Nah, ini file untuk waktu subuh ya. Filenya itu file sendiri dari HP atau dari memori internal atau memori eksternal atau kartu memori. Nah, ini langsung pilih ini lur. Pilih ini dulu. Nah, gunakan folder ini. Nah, langsung tekan izinkan. Otomatis file yang ada di folder tersebut muncul semua lur. Nah, ini. Langsung muncul semua. Apabila ingin menambahkan, tinggal pencet ini lagi. Ini langsung misalkan folder apa yang ada murotalnya, langsung pencet, langsung gunakan. Nah, ini gunakan folder ini. Nah, seperti itu lur, sama seperti cara biasanya lur, yang cara sebelumnya itu. Nah, sebelum subuh contohnya ini subuh Misa Rosid. Nah, ini kan muncul durasi ya, durasi 32:53 detik. Nah, langsung pencet ini. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, misal contoh ini ya, tadi subuh ini ya, subuh Misa Rosid 33 menit, 32:53 detik. Nah, langsung pencet terapkan ya, terapkan. Nah, ini kan waktunya 5 menit lur ya, 5 menit. HP-nya goyang-goyang lur, maaf lur. Waktunya 5 menit dan durasi file barusan 32 menit 53 detik ya. Langsung majukan seperti ini lur sampai 33 menit. Nah, waktu filenya kan 32 menit 53 detik. Jadi patokan memutarkan filenya itu sampai 33 menit. Nah, 33 menit ya. Sebelum waktu subuh tiba. Otomatis nanti setelah file selesai, berhenti sejenak, tidak memainkan lagi, berhenti sampai waktu adzan ya. Langsung simpan. Nah, simpan. Nah, untuk pengingat untuk volume perangkat, apabila ingin mengkeraskan volumenya, itu kalau di rumah ya, kalau di rumah bisa langsung mengfullkan seperti ini. Tapi ini volumenya volume alarm loh, volume alarm, jadi atau volume nada dering. Jadi barengan sama nada deringnya tuh keras. Jadi enggak, kalau ada orang nelpon itu atau itu khawatir mengganggu loh. Kalau ada orang nelpon itu sementara dimatikan dulu pengingatnya loh. Nah ya,
cara mengatur settingan kalau volume telepon atau volume nada dering, kalau untuk diputar di masjid biasanya kalau di fullkan itu langsung banter lur, langsung keras, bisa membuat speaker corong rusak lur. Jadi caranya seperti ini lur. Notifikasi ya jalur volume, saya ulangi ya, ini ada notifikasi setelan ya barusan ya. Nah, ini setelan ya, setelan di bawah ini ya, ada lainnya ini setelan. Nah, setelan langsung notifikasi ya, jalur volume, pilih volume media ya. Volume media ini sesuai volume pemutar musik HP Anda. Pemutar musik HP Anda masing-masing. Kalau pemutar musik HP itu volumenya itu sesuai pemutar musik. Jadi volumenya, kalau volume alarm atau volume nada dering, volume 1 itu sudah keras lur. Volume 1 itu, apalagi volume 7 kalau dipasang diputarkan di masjid itu bisa merusak ke speaker corong lur, karena keras, atau merusak ke salon. Jadi disarankan menggunakan volume media. Nah, kalau volume media itu sesuai perangkat HP Anda masing-masing. Jadi seperti ini. Misalkan biasanya saya memutarkan itu volume pakai volume 5. Kalau volume 5 itu standar seperti yang berada di masjid-masjid itu, standar keras itu. Standar keras volume 5 itu. Kalau di HP volumenya seperti ini, enggak seberapa keras. Kalau 16 atau 15 itu keras. Di full kan keras. Seperti ini loh. Kalau di full kan keras. Kalau biasanya diputarkan di masjid itu disarankan pakai volume 5 saja atau volume 4. Volume 5. Kalau di rumah, untuk alarm di rumah, volume 15 pun atau volume 10 pun nggak apa-apa. Kecuali kalau waktu subuh itu saya biasanya di rumah menyalakannya aku dengan volume 8 karena khawatir mengganggu suasana yang masih tidur. Jadi volumenya 8 di rumah. Tapi sudah terdengar agak keras. Itu di kamar saya itu. Biasanya volume 8. Tapi saya saat itu tergantung ya. Tapi saat itu tuh saya itu sudah bangun ketika mendengarkan murotal waktu subuh saat itu. Pas hampir menjelang tarhim itu biasanya. Kalau untuk di masjid itu atau di musola itu disarankan pakai volume 5 saja. Kalau 5 itu sudah keras itu kalau masuk corong itu. Kalau pakai volume media, kalau pakai volume alarm atau volume nada dering itu 1 itu sudah keras. Saya pernah memakai volume 1 saat pas kapan itu dulu itu. Udah keras itu volume 1 itu. Kalau notifikasi Anda belum pas waktu sholat beberapa menit nggak aktif, gimana caranya? Saya sebenarnya lupa itu caranya itu. Pokok caranya itu seperti ini kurang lebih, notifikasi tak berjalan lah. Ini setelan ini sebelum ke setelan baca dulu. Fitur seperti notifikasi bla 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 untuk memastikan aplikasi mendapatkan kebebasan yang diperlukan untuk bekerja di latar belakang, silahkan buka setelan dan setel penggunaan baterai ke aplikasi tidak dibatasi atau tidak dioptimalkan. Seperti ini ya, tidak dibatasi. Tidak dibatasi atau tidak dioptimalkan. Kalau di HP saya tidak dioptimalkan. Tidak dioptimalkan. Langsung sip. Saya buka lagi ya, tidak dibatasi. Terus ini juga di masing-masing waktu notifikasinya pencet seperti ini lur. Tetap mode
tetap bunyi di mode hening. Nah, langsung ada akses jangan ganggu. Ini akses jangan ganggu. Nah, ini masuk ke akses jangan ganggu prior terms. Nah, izinkan. Nah, izinkan. Seperti ini kurang lebih lur. Saya kemarin awal-awal masang itu nggak bunyi, kadang bunyi telat, kadang nggak bunyi gitu lur. Awal-awal install tuh telat, kadang nggak bunyi itu. Saya sendiri lupa caranya itu. Hanya saya tahu saja loh. Nah, kalau untuk mau mengetes notifikasinya seperti ini loh. Notifikasinya bunyi apa enggak misalkan. Ini setel ya. Saat ini di HP ini pukul 8:23 ya. Ini sebelum ada alarm nah, notifikasi. Contohnya waktu sahur ya. Waktu sahur, bukan waktu sahur, contoh saja ini ya. Ini pakai tetap dulu lur, sementara lur, tetap. Saat ini pukul 8:23 ya. Sementara pukul 8:24. 8:24 atau 8:25. Ini langsung simpan. Simpan ya. Waktu sudah 8:24, 8:25 saja lur. Ini 8:25. 8:25 langsung kan ada ini, langsung aktifkan. Nah, akhirnya muncul segera. Langsung tutup, matikan gini. Matikan sementara. Tunggu sampai beberapa detik lur. Kalau bunyinya agak telat atau bunyi apa itu, tunggu atau sampai 1 menit atau 1 menit lebih, kira-kira bunyi apa tidak lur. Nah, ini saya rekam dulu ya. Saya tunggu sampai beberapa menit atau sampai 1 menit. Kalau kira-kira bunyinya telat atau bunyinya gimana, itu berarti saya juga kurang tahu tuh. Saya pas awal-awal juga gitu lur, bunyinya agak telat gitu lur. Jadi saya tes jam saat ini, misalkan saya tambahi 1 menit gitu. Misalkan sekarang jam 8:24 jadi jam 8:25 gitu. Bunyi. Bunyi kan lur. Nanti saya tes lagi jam 8:27, 2 menit yang akan datang ya. Ini sementara untuk mengetes ya. Ngetes apa bunyi apa enggak gitu. Ini saya ubah bukan 26, yang agak lama sedikit, jadi HP-nya itu dibiarkan wis, apa bunyi apa enggak itu. 8:27. 8:27. Oh, jadi kira-kira ini bunyinya agak telat loh. Langsung 8:26. Tapi tadi barusan tuh HP-nya itu mati, itu bunyi loh. HP-nya mati. Biasanya kalau HP yang satunya, HP-nya ibu saya itu ya, yang kalau tak nyalakan gini baru langsung notifikasinya muni. Barusan ini mati ya, layarnya mati, bunyi sendiri loh. Diamkan dulu ya, sampai nunggu beberapa detik. Kalau bunyi berarti cara itu berhasil ya. Tunggu beberapa saat ya. Kalau mungkin waktu itu nyala, tapi waktu pengetesan nyala, tapi kalau waktu sholat enggak nyala, itu saya lupa, kurang tahu caranya lur, mohon maaf ya. Kalau mungkin saya hanya tahu cara yang itu saja lur.
Kalau misal waktu sholat, sebelum waktu sholat nggak nyala itu lur. Loh, ini sudah beberapa menit lur. Nggak nyala lur. Oh, kalau dinyalakan. Oh, dicoba lagi lur. Dicoba lagi 829. Nah, 829. Nah, 2 menit lagi. Oh, langsung HP-nya dimatikan. Nah, pokok tadi di durasi video itu 20.34 ya. Sekarang 20 menit lebih 41 detik video ini. Patokannya 21.34 apa bunyi apa enggak ini? 21.34 detik video saya ini. Ditunggu. Tadi barusan HP-nya itu saya nyalakan langsung bunyi. Nah, kalau mungkin nggak bunyi ya kurang tahu saya caranya lur. Kemarin saya itu awalnya gitu juga. Kalau dinyalakan bunyi, kalau nggak dinyalakan kadang nggak bunyi atau bunyi agak telat lur. Jadi mungkin ada yang menginstal aplikasi tersebut, itu bisa tanya di komentar YouTube loh apa. Bunyi. Nah, seperti ini loh. Langsung bunyi wes. Langsung bunyi. Kita tes lagi. 832. Dimundurkan 3 menit. Nah, dimundurkan 3 menit. Dimundurkan 3 menit ya. Nah, ini sekarang 829 ya. Bunyinya 832. Jadi ini video sekarang 22 menit 21 detik ya. Nanti patokannya 24 menit 32 detik kira-kira. Langsung saya amati, saya tunggu ya. Langsung saya tunggu. Ini 22 menit 39 detik ya, saya tunggu. Ini jamnya jam 8.30, setengah 9 pagi. Kalau bunyi tepat waktu, insya Allah di waktu sholat sebelum waktu adzan itu pasti bunyi tepat waktu, insya Allah. Kalau masih nggak bunyi itu mohon maaf, saya kurang tahu juga caranya, lupa saya lur. Soalnya saya pertama kali install aplikasi ini itu bulan Desember atau November kemarin lur. Awal-awal juga gitu, bunyinya agak telat-telat atau gak bunyi gitu lur. Kalau dinyalakan HP-nya, layarnya baru bunyi. Nah, ini sekarang 23 menit 36 detik, kurang 1 menit ya. Kurang 1 menit. Mohon maaf lur, saya ngomongnya campuran lur, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia lur. Nah, ditunggu. Habis ini 24 menit video saya lur. Ya, diam dulu ya. Ini untuk pengetesan notifikasi apa bunyi apa enggak. Nah, ini sudah 24 menit 20 detik. Nah, sebentar lagi lur, bunyi lur. Ditunggu saja lur. Oh, kok nggak bunyi lur? Barusan bunyi lur, bunyinya telat lur. Oh, kalau dipencet, oh langsung bunyi lur. Gimana lur caranya ya lur ya? Saya sendiri kurang tahu lur, lupa lur ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan
saya yang mungkin kurang tahu atau gimana lur. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang pernah memakai aplikasi itu, bisa ditanyakan khususnya ke mereka-mereka yang khususnya sudah punya aplikasi tersebut. Saya sendiri kurang tahu caranya lur, gimana kalau nyala itu pas nyala bisa awal waktu, bisa kalau bisa awal waktu atau bisa pas nggak dipencet atau bisa bunyi sendiri itu pas waktunya, itu gimana lur caranya. Ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau gimana lur, atau yang belepotan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, hanya itu yang saya tahu. Dan saya sendiri juga lupa cara mengaktifkannya. Pokok yang saya tahu hanya itu saja ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.